Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya semua, jumpa lagi dalam program Aku dan Al-Quran bersama saya, Ezrinal Aziz. Jadi saya ingin mengajak teman-teman kali ini untuk memaknai dan menghayati ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang sangat dianjurkan untuk dibaca dan sangat sering kita dengarkan, sangat sering kita ulang-ulang pembacaannya. Tapi kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menghayati, bukan hanya menghafal tapi menghayati dan memaknai dan apa arti pentingnya bagi kehidupan kita ya. Jadi saya bacakan aja ya, ayat kursi ini adalah ada di surat Al-Baqarah ayat 255. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia Allah satu-satunya Tuhan. Ini prinsip dalam tauhid ya. Yang maha hidup, jadi bukan hanya hidup, maha hidup, dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi ini sifat Allah yang ya begitu, dia maha hidup, kemudian terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi dia terus-menerus melihat apa yang terjadi di dalam makhluk ciptaannya, alam semesta dan sebagainya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, kekuasaan Allah ya, Al-Khaliq ya. Apa yang di langit itu alam semesta jagat raya ini, dan apa yang di bumi ya, di bumi itu ya kita makhluk-makhluk manusia, jin dan hewan dan sebagainya, seluruh kehidupan dan dinamika masyarakat, nah itu miliknya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi syafaat itu perlindungan ya. Tanpa izinnya segala sesuatu itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang. Kedepannya gimana, masa lalunya bagaimana. Maksudnya begitu ya. Apa yang akan terjadi di dalam diri kita itu Allah tahu. Dan apa yang sudah kita kerjakan di belakang kita, Allah tahu. Itu maha kuasanya Allah. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Jadi ilmu Allah itu sangat luas sekali ya, kita hanya sedikit saja ya. Ilmu kita itu diberikan oleh Allah menurut kehendaknya, menurut kadarnya. Kita kan ada kadar yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya, tidak bisa lebih dari itu. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi apa maknanya semua ayat-ayat itu? Seorang muslim, seorang beragama Islam, kalau makin meyakini surat kursi ini, meyakini ketauhidan, ilmu tauhid ini, maka hidupnya akan terbimbing. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa hidup kita itu dilihat. Ada yang melihat kita. Kemudian apapun kejadian-kejadian itu Allah tahu. Dalam ayat yang lain disebutkan satu helai daun yang jatuh Allah mengetahui.
ya. Eh, dan ini kita makin meyakini dengan AI mengajar kita, komputer aja bisa begitu cepat bisa mengetahui, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita mengetahui, Allah sadar bahwa Allah di atas kita, yang menguasai jagat raya, menguasai langit dan bumi itu, memperhatikan kita. Tentu saja kita akan, kalau kita sadar, kita akan berbuat sesuai dengan petunjuknya, dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau kita melenceng, Allah tahu, dan Allah akan menghukum dalam tanda petik. Kalau dia sayang, Allah akan membuat kita sadar dengan caranya. Kalau kita berada di dalam jalan yang lurus seperti Al-Fatihah itu, maka Allah akan beri nikmat. Ya. Jadi itu maknanya. Ada suatu yang Allah Subhanahu wa taala itu menguasai langit dan bumi, memperhatikan kita, memberi membekali kita dengan ilmu, menuntun kita, menghukum dalam tanda petik, menguji kita. Kalau kita salah barangkali ditegur dengan caranya. Kalau kita berada dalam jalan yang benar, akan diberi nikmat, akan diberi rezeki, kita akan diuji sesuai kemampuan kita. Jadi begitulah kira-kira. Ini adalah prinsip sangat fundamental dalam Islam dan agama-agama samawi, untuk kita bergantung hanya kepada Allah, berdoa, mengingat-ingat Dia, karena di dunia ini kapanpun kita akan teledor. Makanya dalam ayat itu, setan itu musuh yang nyata. Dia akan berupaya membuat kita kafir, membuat kita berbuat jahil, membuat kita berbuat zalim, dan sebagainya. Maka kembalilah kepada Allah. Kalau kita bersalah, bertaubat, minta ampun, untuk selalu berada di jalan yang lurus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.